menjelaskan materi yang pertama, yaitu pola hidup bagi usia lanjut. Pola kehidupan di masa usia lanjut lebih beragam dibanding pada masa usia tengah baya, karena pola hidupnya telah distandarisasi. Beberapa kondisi yang mempengaruhi pilihan pola hidup bagi kaum usia lanjut, yaitu yang pertama ada status ekonomi, kemudian yang kedua ada status perkawinan, yang ketiga kesehatan, yang keempat kemudahan dalam perawatan, kemudian yang kelima jenis kelamin, yang keenam anak-anak, yang ketujuh keinginan untuk mempunyai teman, dan yang terakhir iklim. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dalam rencana kehidupan. Yang pertama ada kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini yaitu yang pertama, temperatur di rumah sebaiknya seimbang antara temperatur lantai dan atap. Hal ini dikarenakan sirkulasi udara yang buruk menjadikan orang usia lanjut sensitif terhadap temperatur di bagian atap. Kemudian ada yang kedua, orang usia lanjut memerlukan jendela yang lebar agar banyak cahaya yang masuk untuk mengimbangi penglihatan yang menurun. Selanjutnya, peralatan rumah tangga harus didesain dengan mengutamakan keselamatan orang usia lanjut dalam menggunakannya. Orang usia lanjut sebaiknya menaiki sedikit tangga. Kemudian lantai tidak boleh licin atau lebih baik kalau seluruhnya tertutup karpet, serta sudut yang gelap dan berbahaya diberi penerangan setiap saat. Selanjutnya, tersedia ruangan yang cukup luas untuk rekreasi dalam rumah maupun di luar rumah. Kondisi seperti ini biasanya tersedia pada perumahan yang dikembangkan berdasarkan prinsip serbaguna atau rumah yang dikembangkan oleh lembaga penampungan orang usia lanjut. Dan yang terakhir, tingkat kegaduhan harus dikontrol, terutama di waktu malam hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendesain kamar untuk tidur terletak di bagian yang sepi dari rumah. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan psikologis, di mana orang usia lanjut sebaiknya paling tidak mempunyai satu ruang kecil sehingga mereka dapat merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. Kemudian, pengaturan pola hidup sebaiknya termasuk pengaturan terhadap ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dengan duduk berjam-jam, seperti membaca koran dan menonton televisi. Kemudian, mereka sebaiknya punya tempat untuk menyimpan barang-barang berharga milik mereka. Selanjutnya, orang usia lanjut sebaiknya tinggal dekat dengan toko dan organisasi masyarakat sehingga mereka dapat bebas dalam menentukan waktu dan jenis kegiatan. Kemudian, orang usia lanjut sebaiknya tinggal dekat dengan kerabat, keluarga, dan teman-teman sehingga memungkinkan mereka untuk lebih sering berkomunikasi dengannya. Dan yang terakhir, tersedia sarana transportasi ke berbagai pusat perbelanjaan, berbagai tempat rekreasi dan hiburan, perawatan rambut, dan tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe pola kehidupan pada lansia. Tipe pola kehidupan pada lansia sama seperti tipe pola kehidupan pada umumnya, yaitu pola kehidupan sehat dan pola kehidupan yang tidak sehat. Pola hidup sehat contohnya rutin melakukan aktivitas yang melibatkan anggota tubuh untuk bergerak aktif seperti berolahraga, kemudian mengonsumsi makan makanan yang bergizi. Kemudian pola hidup yang tidak sehat kebalikan dari pola hidup yang sehat. Misalnya jarang melakukan aktivitas gerak atau jarang berolahraga, kemudian merokok dan makan makanan yang tidak bergizi atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lembaga hunian bagi kaum usia lanjut. Lanjut usia, tentu mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kelompok usia lainnya. Namun karena kondisi fisik dan keuangan mereka yang tidak memungkinkan, sering kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Pemerintahan bertanggung jawab mewujudkan amanah perlindungan untuk mensejahterakan lansia dengan menciptakan strategi dan program penyebaran sumber daya manusia usia lanjut, menciptakan fasilitas dan kegiatan untuk mengisi hari-hari tuanya, serta meninggalkan upaya-upaya terpadu pemberdayaan SDM lansia. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata, bukan sekedar antar semacam kertas yang terlihat indah. Usaha mengatasi permasalahan dan beberapa hambatan panitia pada dasarnya memiliki sisi negatif dan positif. Sebenarnya, panti jompo terbentuk atas dasar kasih sayang pihak lain terhadap para lanjut usia yang tidak mendapatkan kasih sayang yang dimiliki kasih sayang di luar panti, baik di keluarganya maupun di warga masyarakat. Sosialisasi di lingkungan yang memiliki tingkat usia sebaya akan menjadi hiburan tersendiri sehingga kebersamaan itu dapat mengubur kesepian yang biasanya mereka alami. Namun terkadang kehadiran panti jompo membuat para lanjut usia menjadi serasa kurang dihargai oleh anak-anaknya. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang mobilitas geografis pada lansia, yaitu terdiri dari tingkat kemampuan mobilitas, yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Aspek-aspek tingkat kemampuan mobilitas lansia terdiri dari kemampuan dalam duduk ke berdiri, kemampuan berdiri, kemampuan berjalan dan waktu dalam berjalan, kemampuan berbaring ke duduk, kemampuan duduk ke berbaring, dan kemampuan dalam mencapai jangkauan. Berikutnya, kualitas hidup domain visi pada lansia. Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap posisi seseorang dalam kehidupan, mencakup konteks budaya dan sistem nilai di mana seseorang hidup dengan tujuan, harapan, dan fokus hidup. Selanjutnya, hubungan tingkat kemampuan mobilitas dengan kualitas hidup domain fisik. Mengetahui hubungan antara tingkat kemampuan mobilitas dengan kualitas hidup merupakan salah satu tujuan penelitian.